Oke, halo sahabat KMC, kembali lagi dalam video pembelajaran kimia tentunya. Dan kali ini kita akan membahas tentang suatu materi baru, kelanjutan dari materi sebelumnya ya kawan-kawan ya. Kalau kemarin video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk molekul. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya gaya antar molekul. Oke, jadi kita membahas gaya antar molekul. Nah, dalam video kali ini ya, tujuannya diharapkan kalian bisa mampu menjelaskan gaya antar molekul berupa gaya London, dipol-dipol dan ikatan hidrogen. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menentukan interaksi antar molekul terhadap sifat fisik dari suatu zat. Jadi kalau gaya antar molekulnya apa, bagaimana sifat fisiknya gitu ya, ada nggak pengaruhnya gitu. Itu yang akan kalian pelajari di dalam video kali ini. Nah, kita mulai aja teman-teman. Ini adalah topik-topiknya, subtopik pembahasan dalam video ini. Jadi kita akan mempelajari konsep dari gaya antar molekul itu seperti apa, kemudian gaya London itu apa, gaya dipol-dipol itu apa, ikatan hidrogen itu apa, dan pengaruh gaya antar molekul ke sifat materi. Kita mulai dengan konsep gaya antar molekul. Nah, konsep gaya antar molekul ini saya ajak kita coba bayangkan ya, coba kita pikirkan teman-teman. Misalkan kalau kamu melihat ada air nih teman-teman. Kalau 1 mol dari data penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kalau 1 mol air kalau kita mau uapkan itu membutuhkan 41 kilojoule kawan-kawan. Tapi untuk memutuskan ikatan antara O dan H pada 1 mol air itu butuh 930 kilojoule. Jadi H2O itu kan, air itu adalah H2O ya, artinya H berikatan dengan O berikatan dengan H. Jadi di sini untuk memutuskan ikatan antara O dan H itu membutuhkan energi sebesar 930 kilojoule. Padahal untuk menguapkan 1 mol air aja cuma butuh 41 kilojoule. Kok bisa seperti itu gitu ya? Apa yang pengaruhnya? Kenapa seperti itu? Kenapa memutuskan ikatan itu lebih besar ya, energi yang dibutuhkan dibandingkan untuk menguapkan? Lalu kalau menguapkan apakah ada pemutusan ikatan? Nah, jawabannya adalah sebenarnya di situ terkait dengan yang namanya gaya antar molekul dan ikatannya. Jadi kalau kita menguapkan molekul air itu artinya H2O itu enggak putus kawan-kawan ikatannya, tetapi yang menguap itu adalah H2O. Jadi tetap molekulnya H2O. Nah, yang terjadi kita butuh energi untuk menguapkan. Mengapa? Karena waktu menguapkan kita sebenarnya hanya memisahkan antara satu molekul dengan molekul lainnya, gitu ya. Nah, molekul satu dengan molekul lainnya sebenarnya berinteraksi kawan-kawan. Berinteraksi. Nah, interaksinya itu yang disebut dengan gaya antar molekul. Tapi interaksinya kurang kuat gitu ya. Jadi kalau untuk memisahkan interaksi atau memutuskan interaksi itu kita membutuhkan gaya antar molekul yang cukup kecil dibandingkan kalau kita harus memutuskan ikatan. Nah, kalau gaya antar molekul itu adalah jenisnya itu adalah intermolecular forces. Jadi misalkan saya punya HCl dengan HCl ada interaksi. Nah, ini adalah gaya antar molekulnya kawan-kawan. Gaya antar molekulnya. Sedangkan ikatan antara H dengan Cl itu adalah gaya intermolekulnya. Nah, mengapa untuk memutuskan ikatan lebih besar? Karena ini lebih kuat dibandingkan interaksi gaya antar molekul. Oke? Nah, gaya antar molekul itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Satu itu adalah gaya van der Waals, yang kedua itu adalah ikatan hidrogen. Nah, gaya van der Waals itu sendiri dibagi menjadi 2 lagi, yaitu adalah gaya London dan interaksi dipol-dipol. Nah, jenis dari gaya antar molekul yang terjadi pada suatu molekul itu tergantung dari sifat kepolarannya kawan-kawan. Makanya dalam materi bentuk molekul di akhir itu kita belajar tentang kepolaran, karena untuk kepolaran sendiri dipengaruhi oleh bentuk molekul ya kawan-kawan ya. Kalau bentuknya itu simetri maka otomatis dia itu non polar ya. Kalau asimetri berarti dia polar. Nah, senyawa polar dan non polar, sifat yang polar dan non polar itu mempengaruhi gaya antar molekul yang dimiliki gitu ya. Jadi di sini gaya van der Waals itu terdiri dari gaya London dan interaksi dipol-dipol. Jadi terdiri dari 2. Nah, kapan suatu molekul punya gaya London sebagai gaya yang dominan, kapan yang punya dipol-dipol, kapan punya ikatan hidrogen. Nah, ini akan kita pelajari. Kita mulai dengan yang pertama dulu, gaya London ya. Gaya London itu adalah disebut dengan instantaneous dipole. Jadi di sini gaya London itu adalah gaya antar molekul yang paling lemah kawan-kawan. Jadi
ini gayanya interaksinya tuh sangat lemah sekali. Ibaratnya kalau dalam hubungan pertemanan ya, pertemanan itu ada yang pacaran, ada yang TTM, dan ada yang hanya teman biasa. Nah, ini adalah golongan yang teman biasa, yang artinya hubungannya tuh kurang kuat gitu ya kawan-kawan ya, hubungannya kurang kuat gitu ya. Nah, ini terjadi pada senyawa non-polar dan non-polar. Oke, ada non-polar dengan non-polar, maka gaya yang terjadi itu adalah gaya London. Oke, gaya London atau instantaneous dipole. Oke, sedangkan gaya London, jadi di sini gaya London itu hanya sementara kawan-kawan, hanya sementara, dan biasanya hanya lemah gitulah, jadi tidak terlalu mempengaruhi sifat dari suatu unsur. Dan ingat, gaya London terjadi pada senyawa non-polar dan non-polar. Oke, nah berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi gaya London itu apa? Jadi karena gaya London ini terjadi pada gaya non-polar, molekul yang bersifat non-polar, maka faktor yang mempengaruhi di sini adalah bentuk molekulnya gitu ya. Jadi kalau bentuk molekul dan berat molekul. Kalau berat molekul ya tentu ya, semakin berat berarti otomatis dia akan semakin bulky, artinya semakin besar, maka otomatis dia akan mempunyai gaya London yang semakin berat, semakin besar. Kalau bentuk molekulnya semakin panjang dan tidak bercabang, maka memiliki gaya London yang besar. Mengapa? Karena dia mempunyai luas permukaan yang lebih besar, sehingga interaksi antara satu molekul dengan molekul lain juga akan lebih besar. Oke, akan lebih besar interaksinya, sehingga gaya London yang terbentuk itu juga akan semakin besar. Oke. Nah, berikutnya ini adalah interaksi dipol-dipol. Kalau tadi gaya London terjadi pada non-polar ya. Kalau interaksi dipol itu terjadi pada senyawa polarnya. Kenapa harus pada senyawa polar? Karena senyawa polar lah yang memiliki dipol, kawan-kawan. Kalau dia bukan non-polar kan nggak punya dipol. Jadi senyawa polar yang mempunyai dipol baru bisa punya interaksi dipol-dipol. Nah, gaya interaksi dipol-dipol ini dibagi menjadi dua, yaitu interaksi ion dipol dan interaksi dipol-dipol. Maksudnya apa? Jadi interaksi ion dipol itu bisa terjadi antara, karena ion itu juga termasuk muatan ya kawan-kawan ya, adanya pengutupan di ion. Nah, jadi ion bisa berinteraksi dengan dipol atau interaksi dipol dengan dipol. Nah, kalau ion itu muatannya positif negatif, kalau dipol-dipol biasanya disebut dengan partially positif dengan partially negatif. Nah, interaksinya tergantung. Kalau ion dipol berarti antara ion positif atau negatif dengan yang kutub, partially positif, partially negatif. Nah, tentu interaksinya pasti dalam satu molekul itu pasti yang negatif akan berinteraksi dengan yang positif berinteraksi dengan yang negatif, gitu ya. Kemudian ini gambarannya teman-teman. Jadi kalau saya punya anion, dia akan berinteraksi dengan yang positif. Kalau positif berinteraksi dengan yang partially negatif. Selain itu, selain ion dipol, kita juga punya dipol-dipol. Kalau dipol-dipol maka itu terjadi pada dipol satu dengan dipol yang lain. Nah, ini dipol positif akan berinteraksi dengan dipol negatif, sedangkan dipol yang negatif akan berinteraksi dengan dipol positif. Oke. Nah, untuk gaya yang ketiga, gaya antar molekul yang ketiga ini adalah gaya yang paling kuat sekali kawan-kawan. Ini hampir 10 kali lebih kuat dibandingkan gaya-gaya lainnya. Nah, gaya itu adalah gaya hidrogen bonding. Karena saking kuatnya maka disebut seperti kayak ikatan ya kawan-kawan ya. Bukan gaya hidrogen lagi, tetapi ikatan. Karena saking kuatnya itu loh kawan-kawan. Nah, di sini kekuatan itu dibuktikan dengan tingginya titik didih yang dimiliki oleh molekul yang memiliki ikatan hidrogen. Contohnya itu H2O, HF, NH3. Nah, ini tinggi titik didihnya dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya yang satu golongan. Oke, dibandingkan unsur-unsur lainnya yang satu golongan. Nah, ini menunjukkan interaksi antara satu molekul H2O dengan H2O lainnya itu sangat kuat. Nah, interaksinya apa? Ikatan hidrogen. Itu ya kawan-kawan ya. Nah, ikatan hidrogen itu terjadi pada senyawa-senyawa tertentu doang. Kalau tadi London non-polar ya, dipol itu adalah polar. Kalau ikatan hidrogen itu hanya terjadi pada senyawa di mana yang memiliki nitrogen, oksigen, dan fluorin dan mengikat hidrogen. Oke, nitrogen atau oksigen atau fluorin dan mengikat hidrogen.
Nah, mengapa NO dan F? Karena NOF ini adalah 3 unsur yang paling elektronegatif negatif dan memiliki POB. Oke ya. Nah, kesimpulannya dari gaya antar molekul ini, jadi kalau dia itu adalah tipe molekul polar dengan ion, maka dia memiliki ion dipol dan gaya London. Jadi gini kawan-kawan, kalau senyawa yang memiliki gaya antar molekul paling kuat, dia juga punya gaya antar molekul yang lebih lemah di bawahnya. Jadi kalau suatu senyawa punya ikatan hidrogen, maka dia pasti punya dipol-dipol, dia punya London. Kalau dia punya ikatan gaya dipol-dipol, maka dia pasti punya London. Kalau dia punya London, ya cuma punya London, karena nggak ada gaya antar molekul yang lebih rendah dibandingkan gaya London, gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau punya ikatan hidrogen, dia punya dipol-dipol, dia juga punya London. Kalau dia punya dipol-dipol, dia punya London. Kalau punya London, nggak punya yang lain, cuma London doang, karena gaya London itu adalah gaya yang paling lemah. Nah, gaya antar molekul ini yang terjadi pada suatu molekul itu mempengaruhi sifat fisik kawan-kawan, sifat fisik dari suatu senyawa atau suatu material gitu ya. Jadi sifat fisiknya itu bisa berupa titik didih, viskositas, tegangan permukaan. Nah, itu adalah beberapa sifat fisik yang dipengaruhi oleh gaya antar molekul. Kalau titik didih, semakin besar gaya antar molekulnya, maka semakin tinggi titik didihnya. Kenapa? Karena molekul satu dengan molekul lain berikatan atau berinteraksi sangat kuat, sehingga untuk memisahkan satu molekul dengan lainnya butuh energi lebih kuat, sehingga titik didihnya tinggi. Berikutnya kalau viskositas itu adalah ukuran kekentalan suatu larutan ya. Jadi kalau suatu larutan viskositasnya itu tinggi, itu artinya dia akan semakin mudah ya, semakin susah mengalir ya. Oke, kalau semakin tinggi semakin susah mengalir, semakin kecil semakin mudah mengalir. Nah, jadi kalau semakin kuat gaya antar molekulnya, maka viskositasnya akan semakin besar. Oke, kenapa? Karena ya susah mengalir ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau semakin besar gaya antar molekulnya, semakin besar viskositasnya. Dan yang terakhir itu adalah tegangan permukaan. Semakin besar gaya antar molekulnya, maka semakin kuat tegangan permukaan yang dihasilkan. Oke, nah demikian untuk video kali ini yang membahas tentang gaya antar molekul. Semoga bisa kamu pahami. Terima kasih sudah menonton, menyimak apa yang sudah dijelaskan. Semoga ini membantu kalian dalam memahami materi gaya antar molekul. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.